Bagus ya, tapi nggak pernah IKP Award ya. Trauma. Harusnya. Lu yang bikin buku trauma gitu. Kok aku belum enakan? Beli 3. Nah, gitu kan jadi kayak gitu. Anjir jadi deep begini. Ya? Seru banget nih. Seru banget nih ya. Baca buku apa? Ini, Zuko Sang Pengendali Api. Lah, judulnya Pulih dari Trauma, kenapa The Legend of Aang? Loh, iya ini buku membahas Bajakan nih, bajakan. Enggak, Zuko Sang Pengendali Api. Wah, bab berikutnya. Disosiasi, sebuah kisah dari Sasuke. Ini nih. Gimana sih? Oh, seru ini nih. Ini buku Gintama ya? Bukan. Yang beda-beda Segala macam. universe. Ini kan, hiduplah dalam kebencian dan carilah aku untuk membalas dendam. Wah, wibu nih yang tulis nih. Ini. Harry Potter. Hah? Harry Potter and the Goblet of Fire. Wah, buku apa sih nih? Iya. Bingung gua. Bingung, Kalau betul bukan kamu banget yang nulis nih, gua omelin. Ada nih. Bro, gua suka banget buku lo, bro. Tadi katanya mau diomelin. Enggak, bagus. Omelin. Gua terinspirasi banget loh dengan buku ini. Kayak keren banget. Buru. Ya. Sebenarnya gue terinspirasi dari buku-buku ini sih yang ada di Gua sini. tahu. Nah. Coba buka apa aja sih? Ada berapa Ini. buku sini ya? Nago sampai jadi nih. Nago sampai Jadi ada buku Andreas, buku Jimmy, buku Nago sampai sampai jadi. jadi. Karena Nagonya tidak bisa hadir ya. Iya. Oke guys, ketemu lagi di podcast Ruang Tunggu. Di mana kita nggak cuma nunggu, tapi sambil mencari tahu. Dalam hari ini kita bakal mencari tahu tentang si Bukunya dari Dr. Jimmy Adria. Oke. Gitu. Ya. Ada dua sih sebenarnya bukunya itu, satu tentang Merawat luka batin, dan satu lagi menciptakan tentang luka batin. enggak dong. Pulih dari trauma. Kurang satu berarti ya yang di sana menciptakan luka batin berarti. Merawat Benar. terus itu pulih dari trauma. Ya, tapi yang ini kita skip dulu aja lah. Ya. Kelamaan. Udah sering dapet bestseller jadi ya udah biarin aja. Weh. Ini nggak ada tulisannya kan masih jarang yang beli soalnya. Bagus ya, tapi nggak pernah IKP Award ya. Aduh, capek. Aku sama dua orang sombong ini capek. Jadi guys, Mau resign. Dr. Jimmy tuh ini baru ya rilis di bulan ini Juli ya. Juli. Di bulan Juli. Oke. Dan ini kalau kalian ya ini memang kalau teman-teman lihat bukunya tuh termasuk memang tebel ya. Tapi aku sudah membaca nih buku ini guys dan menurutku sih bukunya tebel. Tidak menolong. Bener kan? Ya bener. Tapi walaupun ini tebel nih pas baca tuh kayak tadi mengalir. Mana ada buku tentang trauma bahasnya Zuko, Sasuke, Harry Potter. Tadi katanya wibu. Ya, nggak bisa. Kalau harusnya lu membahasnya itu jangan dari sosok Zuko-nya dong. Ya, dan Sasuke kan yang jahatnya. Kenapa nggak dari sosoknya Aang gitu kan? Kenapa nggak dari Naruto-nya Iya, gitu ya? Ini buku penjahat ini. Iya, jadi orang jahat. Jahat di cerita seseorang. Betul. Oke, jadi kita mungkin sambil nih ya, udah mumpung di sini nih kita mau tanya-tanya nih. Bro, kenapa akhirnya nulis lagi, Bro? Setelah berapa tahun nih? Gue tadi Diledekin Nago gue sama tadi Jimmy ya? menahan diri gara-gara ngomongin jahat. Gue kepikiran yang lain tapi enggak. Jokes berbahaya. Ayo Gimana? kembali. Ini tahun berapa ya nih waktu itu ya? 2000 berapa ya? 22 kata editor. 2022. Oke, jadi 3 tahun kemudian. Setelah 3 tahun ya ternyata ya. Yes, dan 3 tahun kan pasti banyak nih ya, hal-hal baru. Dan apa yang membuat akhirnya lo memutuskan untuk menulis lagi? Karena saya WNI. Apa hubungannya sama trauma? Hubungannya? Makanya menulis dalam bahasa Indonesia. Oh. Buku Pulih dari Trauma. Kalau gua di Australia gua nulis bahasa Inggris. Gitu. Gitu. Makanya kalau orang yang di Swiss gitu kan tentang bagaimana untuk harmoni dengan alam. Betul. Ya. Yang di New Zealand, gimana cara bercocok tanam. Bercocok tanam. Nah. Marie Kondo, Jepang, bagaimana untuk minimalisme Betul. gitu. Makanya bukunya tentang Trauma. Dalam bahasa Indonesia. bahasa Indonesia itu yang pentingnya. Iya, jadi mudah dipahami. Mudah Jadi kita dipahami. paham ya soal Iya. kenapa kita trauma. Sebagai WNI. Karena bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi pas baca, relate banget lagi gitu. Wow, oke. Baiklah. Menarik ya? Menarik. Untuk awal ini menarik sekali. Luar biasa sekali.
Gimana, udah langsung tertarik belum untuk beli bukunya? Kalian bisa langsung di check out di description box di bawah ini, kan ada tuh linknya, diklik aja langsung. Betul. Siapa tahu trauma kalian selama ini nggak ada yang memahami, dipahami sama buku ini. Betul sekali. Dan ini bab 1 aja udah nih, jejak masa lalu. Jejak masa lalu. Aduh, Ini tentang suatu trauma di masa lalu ya. Di masa lalu. Di masa lalu. Yang kadang-kadang tuh bukan kayak pasir. Kita jalan terus dihapus, hilang. Jadi kejadiannya hilang aja gitu dari sejarah. Iya, saya juga mau hilang aja dari sini. Baik. Kalau ini kan ceritanya 10 tahun lalu ya, berarti bukan 27 tahun lalu ya. Bukan. Mau hilang. Makin Iya. Baiklah. Oke, nah. Tell me when it's done ya. Wake me up when September end. Jadi karena dia takut, jadi saya akan membahas aja. Buku Dr. Jim ini membahas mengenai trauma, oke? Dan sudah banyak buku tentang trauma dalam bahasa Inggris, ya. Yang kayaknya salah satu yang cukup populer itu adalah The Body Keeps the Score. Iya. Oke, itu kayak salah satu referensi besarnya ya. Betul. Gitu. Ada juga buku-buku yang menyebabkan trauma, kayak misalnya tuh yang hanya Yana Gihara, A Little Life. Oh iya, hanya Yana Gihara. Nah, orang bilang baca buku itu kayak menyebabkan trauma karena Itu judulnya sebenarnya bukan Little Life, cuy. Apa? Trauma. Nah, buku ini membahas mengenai trauma, tetapi ya ini, gue kan bilang gini, Jim, waktu gue pertama kali megang buku ini nih, bukan megang, so kita lu kasih soft copy-nya ya, untuk gue bajak, untuk gue review. Jadi kalau bajakan udah tahu siapa penyebabnya ya? Ya, pas gue membaca, gue sempat mikir, ini apakah bakal sama nih dengan si Merawat Luka Batin? Karena buku Merawat Luka Batin ini bagus, tapi ada tapinya, ya. Tapi bukunya itu terlalu kayak textbook banget. Jadi kalau yang baca dalam mahasiswa kedokteran atau mahasiswa psikologi, wah itu bagus banget tuh, relate banget. Bahkan buku lu kan pernah dijadikan referensi ya kalau orang Iya, lucu banget itu. Skripsi ada referensi buku gua, kocak itu. bisa. Nah, pas ini Itu penghargaan nggak sih, cuy? Iya juga sih, itu penghargaan, terima kasih. cuma tadi itu menunjukkan bahwa tadi ini memang ada targetnya sendiri dan tadi karena terlalu teknikal. Nah, itu pun lu juga mengakui begitu kan Betul, ya. betul. Nah, akhirnya revisi ini dan sekarang cara menulisnya menurut gue nih yang ini bagus banget kan. Mulai dari jejak masa lalu. Gue senang lu menceritakan ini ya, sosok yang di bab 1. Tapi gue mau nanya, kenapa bab 1 tokohnya adalah Andre yang istrinya meninggal? Ya udah ya. Lu kan bisa pilih nama lain. Agus misalnya gitu kan Bobo. ya. Kan bisa Joko gitu, Bisa, Sucipto, bisa. Udin, banyak nama. Andre tiba-tiba menangis mengingat istrinya yang sudah meninggal. Ya, soalnya kalau gue nulis Andreas mengingat anaknya yang sudah meninggal kan susah ya. Ini bukan saya ya. Jadi tadi menarik ini bab 1 ini yang gue lihat nih bahwa perubahannya adalah lo menulis dengan narasi yang indah. Lo menggambarkan dia di pantai gitu kan, terus menapakkan kaki, ada jejak kakinya, tsunami datang gitu. Astagfirullahaladzim. Coba ceritakan Coba ceritakan tentang apa sih yang tadi tentang buku ini di bab 1-nya aja dulu gitu. Bener sih, gue nulis buku ini, gue pengen tetap pada nuansa cara gue nulis, yaitu sok-sok ilmiah. Memang ilmiah bukan Emang memang ilmiah. ilmiah. Iya, Anda kan emang ada latar belakangnya. Iya juga sih. Tapi maksudnya gue pengen ada nuansa ilmiah-ilmiahnya, tapi gue pengen itu lebih gampang didigest. Jadi gue nulisnya, gue pikir keras gimana caranya ini dalam bentuk cerita, yang ternyata konsekuensinya adalah jadi lebih tebel. Nah, lihat referensinya jumlahnya coba. Emang berapa? Kecil, banyak banget cuy. Coba sebagai penulis buku, referensi lu menurut lu berapa? Gue gak ingat. Coba. Kira-kira? Kira-kira berapa? 60? Wow. Kali 2 cuy. 120. 124. Referensi lu Agak nulis berlebihan buku ya. ini tuh Jadi pas lu bilang ini 124. agak-agak scientific atau so scientific, enggak, ini memang scientific. Nah tadi kan lu menulisnya pengen dalam bahasa yang mudah dipahami. Lebih mudah dipahami. Oke. Karena kalau ngomongin trauma dalam bentuk yang trauma banget, itu gue nggak yakin orang yang trauma sanggup baca, bos. Benar Atau sih. orang normal yang baca jadi trauma nanti. Oke. Iya. Lu yang bikin buku trauma gitu. Itu benar sih. Karena topiknya sendiri kan berat ya, bisa men-trigger. Ini sama seperti kayak buku yang judulnya adalah Cara Mudah Memulai Membaca, tapi tebelnya segini. Gitu kan orang tahu itu bakal ngebantu, tapi untuk membukanya aja udah susah. Benar. Nah, jadi ini kemarin akhirnya menulis juga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis ini? 2 tahun ya kayaknya ya? 2 tahun. Lama, pokoknya lama. Lamanya tuh 1 bulan pertama gue nulis, terus bengong, terus 1 bulan terakhir gue nulis. Oh, nah, oke. segitu kira-kira. Luar biasa. Jadi Luar pas biasa. lama buang itu pasti banyak inspirasi ya. Iya. Oke.
Kita coba tadi tentang ini, trauma. What is trauma? Pertanyaannya berat nih. Ini kan sering gitu ya. Iya. Dalam satu kata, apa itu trauma? Trauma. Kan satu kata trauma. Iya. Trauma itu apa sih menurut definisi Orang kan seorang dikit bilang, Jimmy trauma nih, Adrian? trauma gitu. Aku dikagetin orang, trauma nih, gitu kan. Nah, Terus pacar trauma. trauma nih, Trauma, bener nggak iya. sih itu trauma? Tapi kan orang tuh dikit-dikit kayak trauma. Aku trauma nih. Tapi kan aku juga baru tahu pas pacaran sama Andreas. Kalau aku trauma. Enggak. Trauma itu tuh Bisa bukan jadi orang sesuatu yang dirasakan, tapi trauma itu tuh kalau misalkan bentur tuh trauma. Gitu. Jadi kayak istilah dalam medis itu, kalau misalnya kita terbentur itu adalah trauma. Betul. Trauma benturan, Trauma tumpul, trauma trauma tajam. tajam gitu. Itu tuh adalah trauma. Terus aku baru, oh trauma itu adalah sesuatu luka berarti kan, kayak gitu. Tapi selama ini kan di umum trauma itu adalah yang dirasakan, kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang berat dirasakan itu adalah trauma yang aku tahu tuh dulu itu sampai aku akhirnya pacaran sama Andreas. Dan Andreas yang medis ini menjelaskan ke aku apa itu Nih, trauma. trauma gitu. tuh gini nih, gitu. Kayak gitu. Sampai ngalamin. Nah, jadi apa tuh? What is trauma? Kalau untuk orang yang awam supaya mereka lebih dapat Iya. pemahaman yang sama. Apa sih trauma tuh gitu? Kita udah punya jawaban nih, kita cek sama atau enggak. Gue nulis apa lagi? Gue lupa. Itu gue nulis 2 tahun. Iya. Bab 1 berarti gue nulis 2 tahun lalu. Gue nulis apa? Berhubungan dengan jejak kaki. Gue nggak ingat sebenarnya gue nulis apa itu yang awal banget. Tapi gue yakin pergeseran pengetahuan itu terjadi di kepala gue juga. Jadi gue akan pakai definisi gue sekarang semoga sama dengan yang gue tulis. Menurut gue trauma itu adalah dampak dari sebuah kejadian. Kejadiannya udah lewat, kejadiannya menyakitkan, tapi dampaknya masih lasting sampai sekarang dan entah sampai kapan. Boleh, sama. Karena sih mengatakan itu seperti kita jejak kaki tapi bukan di pasir, melainkan di batu. Gitu. Nah, Gue nulis gitu ya? iya, bagus ya. Gimana orang dia nulis orang bagus, gue puji-puji Bukan di ghostwriter situ. writer ya, bukan ya? Oh, bukan. Itu 2 tahun kelamaan gue. Ya. Nah, dan benar sekali karena ini juga di bagian berikutnya lo langsung bahas tentang ada banyak penjelasan tentang trauma. Karena memang tadi kan ini sesuatu yang mungkin dari satu orang ke orang-orang lainnya akan bisa menerjemahkan dengan cara berbeda. Ya, jadi pada waktunya dihabiskan untuk mendefinisikan apa itu trauma, kan kita akan bahas gimana cara untuk pulih dari traumanya. trauma. Betul. Gitu. Alasan aja sih, soalnya bingung definisinya. Oke. Kalau gitu dari buku lu ini yang kayak orang tuh kalau misalnya dapat nih 1 malam untuk baca buku lu, dia harus baca bagian mana? Bab atau bagian bab? Bagian. Gue lupa lagi judulnya apa. Boleh lu, ya, boleh ngintip. Pokoknya yang bagian kita banyak yang gue nulis orang mabok gitu loh. Coba, Bapak. Aku dan diriku. Oh. Bab 6. Bab 6. Kenapa itu penting? Menurut gue itu metafor yang paling gampang buat nyelesain trauma. Atau buat ngerti trauma. Gue cenderung ngelihat orang trauma itu ada sudut pandang ekstrimnya. Sudut pandang ekstrim pertama menganggap bahwa trauma itu keseluruhan dirinya. Tapi dirinya yang lain, yang happy, yang tenang, yang bisa kerja, itu cuma topeng aja. Jadi seakan-akan itu tuh palsu. Gua tampil palsu di depan orang lain. Ekstrim lainnya, enggak, gua nggak apa-apa. Gua nggak nganggep diri gua yang trauma. Itu nggak ada. Diabaikan. Padahal dua-duanya asli. Nah, aku dan diriku sebenarnya point of view-nya adalah gue pengen ngenalin konsep ego state. Ego state itu teori lawas sebenarnya. Yang paling terkenal adalah yang ditulis Andreas sering kutip tuh, transactional analysis. Yes, Si Eric Berne. Eric Berne. Tapi sebelum Eric Berne sebenarnya si ego state itu udah ditulis. Tapi pendekatannya beda. Bukan seperti struktur yang ditulis Eric Berne. Nah, gue ngikutin tuh dari awal. Terus sampai Eric Berne, sampai teori ego state yang sekarang. Nah, gue nulisnya di situ. Ego state itu intinya sebuah konsep di mana kita terdiri dari banyak sisi. Ada Eric Berne yang menganggap kalau ego state itu metaforik. Jadi nggak beneran ada banyak orang. Tapi ada teori ego state yang lain, gue nganggap ini ego state, internal family system, itu nganggap itu orang beneran. Dalam diri kita. Dalam satu diri tubuh. kita, iya. Jadi based on siapa yang nulis, itu perspektifnya bisa sangat ekstrim. Bisa Iya. nganggap itu cuma pola pikiran, bisa nganggap emang ada banyak orang nih di satu Iya, tubuh iya, gitu. iya, iya. Baik, sebelum kita melanjutkan, apakah nanti orang bakal, oh ini buku tentang kepribadian ganda? Iya, Kan tadi sering di gitu. sini aku ada. Berarti aku berkepribadian ganda. Itu. Jawabannya iya dan bukan. Loh, gimana itu? Itu kalau tadi dipotong ya. Buset Enggak, dah. kasih aja.
Karena ini guys ya, jadi gini, kita kan sekarang nih lagi di era sosial media dan itu kan ada orang mulai ngeklaim. Kita tuh udah masuk di era-era nih orang ngeklaim aku ADHD, OCD, OCBC, ADCD, PKKBN gitu kayak Misalnya KUDA. semua gitu. Lu tau nggak KUDA? Apa tuh? KUDA. Kuda. Iya. Nah, banyak gitu. Tapi ini ya, di luar negeri itu beberapa orang udah mulai tuh ada yang kayak, iya aku nih ada berapa kepribadian. Terus dia bisa ngerekam, terus kayak berubah kepribadiannya gitu. Nah, Tidur dulu gitu. Ada gitu, ada yang sampai dia kayak, nih dia ngerekam dia dari switching kepribadian. Nah, ini memang belum masuk ke kita, tapi gue agak khawatir. Lama-lama kita nih bakal ngikutin juga ke situ. Gue bukan bilang gangguan kepribadian ganda itu nggak ada. Tetapi ini membuat jadi orang tuh overclaim. Betul. Nah, semenjak podcast ini nanti akan ada. Gue juga tahunya baru gara-gara dia. Yang tadi ya di ID itu ya. Iya, bakal ada. Karena beberapa, aku juga sering mendengarkan ya pasienku cerita gini, iya dia dimarahin sama temennya karena katanya dia cerita tentang ini, dia cerita nih bahwa, iya kemarin si ini kan begini, terus temennya marah, itu bukan aku, itu tuh lagi muncul kepribadian yang lain. Gitu, terus dia jadi merasa bersalah, saya salah ya, saya gitu, saya kayak membongkar bahwa dia punya kepribadian ganda, gitu. Terus ya gue bilang, ciri khas utama dari kepribadian multiple adalah dia justru nggak tahu bahwa ada kepribadian multiple. Momen ketika dia bisa mengklaim bahwa itu tuh yang lain dari diriku, justru itu bukan. Kalau nggak gampang banget dong, aku bisa melakukan kejahatan, terus bisa bilang, itu bukan kepribadian ganda, kepribadian saya yang lain. Itu si Nago yang kayak gitu. Gue pengen jadi Jenny dulu, nih kepribadian gue yang lain, saya Jenny. Jadi kan berbahaya kalau seperti itu. Mudah merah. Apakah ini mengenai kepribadian ganda? Bukan, sebenarnya teori ego state bukan tentang kepribadian ganda, walaupun ada penjelasan tentang kepribadian ganda dalam teori ego state. Tapi gampangnya gini, menurut teori ego state, diri kita terdiri dari banyak sisi. Gue pakai kata sisi aja. Sisi, oke. Kepribadian ganda dalam konteks teori ego state adalah di mana sisi-sisi ini kemudian saking berkonfliknya atau saking traumatisnya, jadi kehilangan koneksi satu dengan yang lain. Harusnya, normalnya, setiap sisi itu sinergi, berkesinambungan, mencapai sebuah tujuan. Begitu ada sesuatu terjadi, ribut tuh di dalam. Nah, di ID itu, atau apa dulu namanya? Split personality. Nah, split personality. Itu saking ributnya, mereka jadi kayak nggak kenal. Saling nggak tahu menahu gitu. Dan itu kondisi yang berat ya, biasanya jadi pada trauma yang berat banget sampai tadi kan bisa split. Betul. Dan itu kalau terjadi yang sampai split betulan split, itu beneran nggak kenal, beneran nggak tahu. Dan beneran switchingnya tuh beneran. Gue pernah ada nggak cuma satu klien, ada beberapa klien lagi konsul tiba-tiba suaranya berubah, mukanya mimiknya berubah, ngomong pakai bahasa yang berubah. Yang tadinya baik gitu terus tiba-tiba lu siapa gitu, tapi pakai bahasa yang lain gitu. Who are you? Misalnya, ya kenalan lah ya jadi, saya. Jadi itu ada dua gitu. Lu charge 2 dong berarti ya? Tadi buat si ini Bener, gitu. harusnya charge-nya lebih dari 1. Betul lah. 2 sesi jadinya itu kan. Nah terus gimana dong berbedanya itu gimana? Gue nggak spesifik bahas di ID karena itu another problem. Bahasannya akan jauh lebih rumit. Teori ego state menjelaskan di ID, tapi buku ini terutama menjelaskan soal ego state-nya, bukan soal di ID-nya. Gitu. Jadi gue nggak bahas bagaimana mengatasi kepribadian ganda, nggak ada di situ. Nah jadi tentang ego state. Nah gue belajar ego state juga dari Jimmy. Jadi itu kan kayak waktu itu pas dia mendevelop buku ini ngobrol-ngobrol, terus gue menggunakan itu waktu gue menjelaskan tentang duka. Nah, karena kan di buku Cuci Piring ya gue bilang bahwa kita bakal berduka selamanya. Nah, pas gue memberikan pernyataan itu, gue juga ngerasa, ini gue terlalu ekstrim gak ya untuk ngomong demikian? Gue takut juga ngerasa terlalu menye-menye, ya nggak apa-apa, gue berduka selamanya. Tapi kalau menurut ego state itu kan, gue bisa bilang bahwa ada bagian dari diri gue yang akan sedih karena kehilangan. Kenapa aku masih sedih sampai sekarang? Karena anakku masih meninggal. Betul. Tapi ada bagian lain dari diriku yang tadi yang bilang bahwa udah kita perlu untuk menjalankan hidup. Tapi kalaupun menjalankan hidup, bagian yang berduka ini nggak hilang. Tetap dibiarkan ada. Cuma tadi kadang-kadang yang muncul yang mana? Kadang-kadang yang muncul yang berduka pada saat tanggal-tanggal tertentu. Mungkin bagian yang duka ini lebih kuat. Aku jadi sedih, jadi menangis. Tapi ketika aku lagi mungkin interaksi dengan orang-orang, bagian yang berduka ini ngumpet dulu, istirahat dulu. Yang muncul bagian diriku yang lain, yang dewasa. Gitu. Dan semuanya bagian diriku. Bagian diriku. Makanya tadi judulnya diriku, aku dan diriku. Ini bukan kayak me, myself, and I. Bukan. Me, myself, and I kan kesannya kesendirian. Yes. Enggak, ini emang kesannya tuh jamak.
Dan hanya karena gue nggak suka satu sisi, atau dalam bahasa lain, hanya karena satu sisi nggak suka sama satu sisi yang lain, bagian yang nggak disukai ini bukan berarti jadi salah, keliru, atau harus dihilangkan dan lain sebagainya. Enggak, it is just part of me. Yang masing-masingnya butuh. Part of me. Part of me aja. Iya, Yang iya, masing-masingnya butuh saling dimengerti. Oke. Gitu. Tiap part itu punya kebutuhan sendiri. Betul. Gue suka teori ego state tuh, terutama yang agak modern, yang kayak mulai dari resource therapy, internal family system. Point of view-nya tuh humanistik banget, kayak nggak ada bagian yang jahat gitu. Kalau masih pakai teori-teori yang lama, kayak teori-teorinya misalnya eranya Jane, terus dan teman-temannya yang di situ. Ini ngomongin kayak ngomong tetangga ya. Oh sorry. Pierre Jane itu salah satu perintis kalau bukan pencetus dari psikologi dan psikiatri, tapi dulu dia nggak terlalu terkenal. Yang terkenal tuh Freud. Freud, ya. Oke. Nah, si Pierre Jane itu sebenarnya satu angkatan sama Freud. Oh, kenal tuh gue. Pas kuliah di EUGM. Kemarin gue ketemu di pasar kan. Sih, jadi ya itu kan ada yang gambaran bahwa sebenarnya ilmu jiwa itu atau ilmu psikologi berkembangnya sekarang ini kebentuknya karena kebetulan yang populer dulu sih tokoh ini. Freud Betul, itu kan, betul. ya, yang muncul. Kebetulan yang terkenal Freud. Iya, soalnya dia ketua BEM kan. Nah, jadi seandainya waktu itu yang misalnya ada yang bilang bahwa yang populer tokoh yang lain, misalnya bisa jadi aliran ilmu jiwa itu sangat-sangat bergeser sekali. Ini yang lo ambil berarti tadi salah satu aliran tersebut ya. Betul. Oke. Gue percaya kalau misalnya yang terkenal misalnya Adler gitu, ini arah pembicaraan kita dalam psikologi juga pasti beda banget. Beda banget. Oke. Kalau sayangnya si siapa namanya tadi Jane itu bahkan lebih kurang terkenal lagi daripada Adler. Oke. Lebih jarang lagi yang nyentuh. Baik. Dan apa jadi ini sesuatu yang baru muncul lagi gitu atau lo emang gali-gali terus ketemu atau gimana? Sebenarnya enggak sih. Gue kenal teori ego state tuh dari gue kuliah S1. Sombong. Iya. Gue dari dulu udah tahu gini. Gue udah tahu ini. Gue sebelum ini mainstream udah tahu. Ya soalnya gue temenan kan waktu itu. Oh iya. Main bareng Oh iya sama bener Jane. juga. Lupa. Badminton ya? Buset. Oke, kenapa menurut lo teori ini akan bagus untuk menangani tentang trauma? Pertama, Pierre Jane adalah orang yang pertama kali mencetuskan nama disosiasi. Oh. Jadi bahkan dia yang emang coin the term pertama kali. Disosiasi. Disosiasi. Dia sadar ada fenomena ketika seseorang trauma, itu dia kehilangan akses terhadap banyak hal, tubuhnya, pikirannya, perasaannya, dissociate, terpisah. Dan itu salah satu sentral fenomena pada trauma. Oke. Dan Jane nulis bagaimana penanganannya. Oke, baik. Disosiasi ini mungkin gue sambil jelaskan juga pemahaman gue. Kalau keliru, tolong Benarkan ya, suhu. Jadi disosiasi itu biasanya pas aku cerita tentang dia tiba-tiba kayak bengong, terus kok udah lewat berapa jam? Atau ketika dia lagi mengalami trauma yang berat, dia kayak freeze, tapi bukan cuma freeze, tapi dia kayak disconnect. Gitu ya. Ibaratnya dia bilang ini kayak rohnya lepas. Seperti itu kah? Seperti itu. Yang dalam kondisi ekstrim. Yang dalam kondisi tidak ekstrim mungkin dia bisa masih bisa ngomong, masih bisa ngobrol tapi kayak ngawang aja gitu. Autopilot gitu. Autopilot. Oke. Masih bisa kerja tapi kayak nggak benar-benar utuh hadir di sana. Oke. Kan banyak tuh orang dengan trauma ngerasa kok gua nggak merasa benar-benar hidup ya. Oke. Nah, itu bentuk yang paling ringannya tuh. Bentuk paling ringannya itu. Jadi dia ngerasa nggak hidup bukan karena dia nggak hidup tapi rasa hidup tuh nggak ada. Oke, nggak connect dengan Nggak itu ya. connect. Oke, menarik. Pernah nggak kamu ngalamin kayak gitu? Pernah lah. Emang kan bukan itu normal ya? Nah, dalam batas mana tuh normal? Kalau misalnya gue bengong, kadang-kadang kan gue nyetir terus udah nyampe sini. Benar. Nah, itu kan autopilot juga tuh. Ini pertanyaan menarik sih sebenarnya. Normal itu apa ya? Oke. Apa jangan-jangan gue nggak normal? Makanya kan ini pertanyaan yang jadi bingung kan Kamu ya? yakin ini ada kami di sini? Ya yakin. Ini penonton melihat sebenarnya ini 2-0 nih. Jangan-jangan selama ini aku ngomong sendiri. Nah, sampai mana sih tadi bengong? Taunya gue ternyata lagi. Ternyata ini wardrobe. Ternyata CCTV ini bukan kamera. Nuno mana Nuno? Ini sebenarnya perawat. Soalnya sudah waktunya minum obat gitu. Nah, jadi sejauh mana tadi bengong itu autopilot itu normal dan sejauh mana ini jadi mengkhawatirkan? Kalau kita pakai istilahnya klinis, ketika itu sudah membuat kita disfungsional, ada masalah dalam fungsi keseharian, atau membuat kita menderita. Problemnya disosiasi susah bikin menderita. Orang nggak ngerasa apa-apa. Iya juga ya, kagak sadar juga dia. Kagak ngerasa apa-apa. Walaupun itulah penderitaannya, nggak ngerasain apa-apa.
Oke. Orang kan kadang terpikir yang aneh-aneh, jauh, menyerah, itu kan karena dia nggak bisa ngerasain kan ya. Gua nggak bisa ngerasain nikmatnya hidup, nikmatnya berhasil, Iya, atau iya, nikmatnya iya. kebersamaan. Nggak enak aja Oke, jadinya. menarik. Nah, di buku ini kan juga menuliskan bahwa trauma itu, kalau orang taunya kan trauma tuh takut gitu, kayak menghindar. Oh, gue trauma sama anjing misalnya, ngeliat anjing gue jadi takut, mundur. Tapi tadi ada bentuk lain di mana trauma itu kayak yang freeze gitu, Iya, kayak iya. jadinya shutdown. Betul, gitu. betul. Itu justru yang salah satu yang sering kita temui dalam kondisi klinis sehari-hari. Betul. Istilah trauma pasti menghindar juga perlu kita waspadai karena beberapa trauma dideketin. Hah? Hah? Iya, cowok toksik kamu deketin gitu kan? Oh. Juga. Nah, tanpa sadar atau dengan sadar tertarik kepada itu. Iya, terserah sadar atau nggak Attracted sadar. dia malahan Attracted. jadi kayak Ah, gitu. Oke. Jadi malah tertarik. Oke. Kan itu trauma juga sebenarnya. Nah, ayo. Menarik. Nah, Iya kan? ada nggak tuh tahu seorang yang udah tahu nih ini trauma nih, sumber trauma, tapi kok Dideketin. diulang-ulang terus. Tapi di gue kasusnya kan kalau kayak tadi ya cowok toksik ya. Di gue tuh kasusnya cewek toksik. Ah, itu juga bisa tuh. Cowok ngejar cewek toksik. Bisa. Iya. Kayak lu udah tahu nih. Endingnya bakal kayak yang lama-lama. Betul. Kayak gitu tapi masih aja. Betul. Kayak sore nggak sih? Apa? Belum nonton gue, belum nonton. Masih pagi. Masih pagi. Iya, yang gue masih siang, masih lunch. Oke. Judulnya masih lunch. Berarti kalau kita ngikutin gini kan, lu menceritakan bahwa tadi keinginan kita sekarang untuk tadi memfix itu ya, Iya, mengulang-ulang itu, ini terkait dengan masa lalu, Betul. gitu. Dan Keinginan kita memperbaiki sesuatu yang dulu rusak. Tapi gini nggak sih? Trauma itu sesuatu, aku nggak tahu ya. Aku jadi penasaran. Trauma itu harus sesuatu yang ekstrim kah? Kejadian ekstrim atau kejadian trauma seseorang itu tuh yang sebenarnya biasa aja itu bisa jadi trauma buat orang. Ini pertanyaan susah nih sebenarnya nih. Level trauma orang-orang tuh beda-beda atau enggak? Misalnya contoh nih, buat gue kayak disinggung, kayak Andres ngeliatin gue kayak gini tuh, kayak, aduh ini udah kayak tidak nyaman banget buat Gue juga gak nyaman sih, males banget ngeliatin kayak gitu kan, kayak tidak nyaman banget buat gue, tapi itu menjadikan gue trauma gitu. Ataupun kayak apakah itu udah perbuatan itu sudah membuat trauma di gue, meninggalkan trauma di gue, atau kayak harus sampai ekstrim dulu baru itu meninggalkan trauma di gue. Kalau kepercayaan dulu kan harus katastrofik ya. Yes. Iya. Harus bahkan PTSD itu kan kriteria diagnosisnya harus yang suatu yang life threatening Iya, atau iya. mengancam keselamatan dia betul, itu. betul. Yang kalau nggak kayak gitu berarti enggak, lu nggak trauma. Iya. Tapi kan bisa aja dengan kata-kata aja sekarang kan traumatis gitu. Atau dengan ngelihat di sosial media aja itu kan bisa jadi traumatis. Benar-benar. Kata life threatening juga akhirnya pelan-pelan kan bergeser tuh. Dari dia harus ngalamin life threatening, terus dia ngedenger juga bisa, dia diceritain juga bisa, geser lagi, kejadian lain pelecehan masuk di sana, dan akhirnya kan makin lama makin banyak di situ. Iya. Menurut gua, sains kan berkembang ya. Iya. Sehingga akhirnya kita nggak bisa pakai patokan lama terus, itu harus besar. Yang gua, sampai sekarang at least, yang gua pelajari dan gua maknai adalah sesuatu kejadian itu traumatik atau tidak, itu berdasarkan makna yang kita sematkan pada konteks kejadian tadi. I see. Oh. Bukan besar atau kecilnya kejadian. Oke. Karena kalau meaningnya hopelessness atau helplessness atau being ridiculed atau apapun, terserah kejadiannya, kalaupun kejadiannya terlalu gue sematkan, itu bisa nyakitin gue. Problemnya, kadang kita nyematinnya nggak sengaja. Atau problemnya kita nyematinnya pakai sambung-sambungan dari masa lalu, padahal nggak nyambung. Lu di bab awal-awal juga bahas tentang kutukan manusia, jebakan bahasa dan memori. Yes. Jadi di sini tuh lo bilang bahwa apa sih makna satu kejadian? Yes. Nah, bisa nggak lo jelasin itu tuh? Gue suka banget tuh bab tuh. Itu, Dia nulis sendiri, dia muji sendiri. Ya. Lah lu juga kan suka kayak gitu. Kalau itu kan emang bagus. Lah ini juga jadi bagus. menurut gue ini nggak bagus. Enggak ada yang bilang kayak gitu. Kenapa lu sematkan makna bahwa ini nggak bagus? Enggak, karena ini secara faktanya belum masuk top 10. Kenapa gue kalah ya? Jadi teman-teman silakan dibeli supaya segera masuk ke top 10 di Gramedia Gemini terdekat di kota Anda. Tapi, Susah dibantah. Tapi bro, Gue traumatis sama acara ini, semua gue traumatis. gue yakin sih ini bakal masuk sih. Gue yakin banget gitu. Karena tadi dengan orang ngebaca ini akan langsung, nih, gue senang dengan buku yang ketika lu membaca, lu kebayang gue mau ngasih ini ke siapa. Ya, Nah, bukunya juga ketika gue melihat ini, gue kebayang tentang, oke, ada nih beberapa pasien-pasien gue, beberapa temen yang gue ngerasa, ini kayak lu cocok nih bakal baca buku ini. Begitu. Nah, kembali ke tadi, tentang makna.
Tentang sebelum apa sih itu, makna kejadian? kalau kalian udah kebayang nih, oh kayaknya ini ada nih cocok buat siapa dan mau ngasih, tapi kalian juga udah punya, yang tanda tangan kan kemarin pre-order dikasih tanda tangan kan ya, tapi kalian mau, oh iya deh, gue kayaknya mau ngasih juga ini buat seseorang, boleh lo langsung di check out di link di bawah itu, di description box, Ada ya? tinggal di check out aja. Gokil nih, gokil. iya. Gokil. Kenapa gue Fungsi moderator begitu. Nah, terus gimana tadi? Tentang apa maksud lo dengan makna dari satu kejadian? Waktu gue nulis buku ini, sebenarnya bab itu gue tulis belakangan. Oh, Jadi gue udah ngetik panjang, Oh. terus Ini yang bikin lama kan, lu Iya. add up lagi. iya benar. Editor ngamuk-ngamuk Iya. ya. Gue pengen nambahin lagi dong, pengen nambahin lagi dong. Dapur lu gua bongkar. Udah pasti sih. Gantian. Semakin lo belajar, saya lo makin dapat ilmu baru. Wah, harusnya Gantian. Bener. Nah. Ini sampai ending bukunya terbit, gue tetap ada ini kayaknya harus nambahin lagi, tapi dimarahin, nggak boleh. Kemarin, ya. Jadi setebel ini karena itu tuh, gengs. Gantian gua bongkar dapurnya. Nah, gimana tentang itu? Makna. Bab itu gue tambahin karena gue mikir-mikir nih, kan anjing bisa trauma, kucing bisa trauma. Iya. Kenapa kesannya manusia traumanya tuh kayak lebih banyak dan lebih panjang dalam tanda kutip? Oke. Oke, anjing bisa trauma sampai seumur hidup. Oke. Betul, oke. Tapi kok feeling gue manusia jumlahnya lebih banyak ya? Oke. Apakah itu bias karena gue ngelihat manusia dan jarang ngelihat Dan kamu anjing? manusia. Dan gue manusia, gue nggak tahu. Yes. Tapi itu perasaan gue. Dari situ gue telaah tuh jurnal. Gue mulai baca tulisannya dulu namanya kayak namanya diganti. Ada seorang peneliti dulu namanya Ivan Pavlov. Dia Oh, aku tahu Pavlov. Pavlov. Iya, tahu. Dulu tuh fisiologi. Ya. Dulu tuh dia ahli fisiologi. Penelitian dia yang paling terkenal itu conditioning response. Yang Bel. bel. Ada anjing dikasih bel, dikasih makan. Terus dikasih bel, dikasih makan. Gitu terus sampai suatu hari dikasih bel, anjingnya merespons secara fisiologis. Keluar air liurnya, padahal nggak ada Nggak ada makanan. makanan. Iya. Biasanya sampai situ doang tuh. Di pendidikan, pas gue kuliah, itu juga berhentinya di situ. Yes. Pavlov ternyata nulis lebih panjang daripada itu. Oh. Abis itu ada kejadian, labnya dia tuh kebanjiran. Karena pergantian musim. Dari musim dingin ke... Habis dingin apa sih? Ya itulah Semi, pokoknya. semi. Oh. Labnya kebanjiran. Anjing-anjing ada di basement. Kelelep pelan-pelan. Kan kalau kebanjiran kayak gitu dan kelelep pelan-pelan, anjing nggak bakal sadar. Ini berhentinya sampai kapan? Iya. Yang dia tahu, naik terus nih. Oke. Ketahuan di paginya. Di paginya, peneliti pada turun semua. Anjing-anjing tuh udah cuma moncongnya doang di atas. Yang lain kelelep. Untuk nyelamatin, si anjing kan harus dilelepin, baru dikeluarin lagi. Iya, Oke. iya. Anjing nggak tahu kan, taunya kalau dilelepin ya gue bisa mati nih. Oke. Iya. Intinya anjingnya trauma lah. Hmm. Abis kejadian itu, semua keterampilan yang dilatihkan Pavlov hilang. Sama kipernya udah nggak kenal. Dibuka pintu, anjing kan kalau dibukain pintu terus dia bisa ngarahin Cari, sendiri iya. tuh. Enggak, diem doang. Ngegigit. Dan itu bukan karena kerusakan otak, bukan karena pasti tenggelam hipoksia gitu, jadi kerusakan Enggak, otak. karena cepat banget itu. Oke. Semuanya terjadi cepat dan anjingnya sehat. Oh, oke. Semuanya clear. Pavlov waktu itu langsung ngambil kesimpulan. Trauma membuat anjing kehilangan naluri untuk punya tujuan. Oke. Pas banget kayak manusia. Habis trauma, kehilangan tuh tujuannya. Tapi gue mau highlight kata naluri. Naluri. Karena kesannya itu harusnya lu tahu, tapi jadi nggak tahu. Sejak saat itu sampai Pavlov meninggal, dia mendedikasikan penelitiannya buat trauma dan stres. Jadi dia ngasih trauma pada anjing, terus berusaha ngebalikin bangke emang ini si Pavlov. Jahat banget. Tapi kali ini dia sengaja ngasih trauma, terus Oke. gimana nih gue benerinnya kan? Oh. Agak kurang aja. Iya. Memang si Pavlov itu udah sering ada berita-berita yang agak questionable kan tentang cara dia melakukan penelitian. Bener, agak-agak ajaib. Tapi poinnya adalah di beberapa tulisannya itu tuh reversible. Reversible. Oke. Trauma itu bisa dipulihkan. Tapi kenapa kesannya kok di manusia enggak? Di situ mulai tuh gue cari-cari ini kenapa, ada apa. Sampai gue nemu beberapa literatur soal memori, makna, dan trauma. Memori, makna, dan trauma. Itu tuh Oke. itu kayak nyambung terus gitu. Ketika seseorang punya trauma, sebuah memori itu dimaknai secara berbeda. Jadi lebih berbahaya, jadi lebih
nggak nyaman dan lain sebagainya. Gue nggak tahu itu kenapa, tapi yang jelas bahasa memainkan peranan di situ. Makanya gue suka banget. Bahasa. Itu lu yang tadi cerita tentang Pavlov itu juga tuliskan di buku ini ya? Lupa gue, harusnya gue tulis. Ada. Jadi maksudnya Maaf, ini kan lupa. Nah tadi gue bilang tadi lu menuliskan bahasa-bahasa yang tadi yang ilmiah itu menjadi suatu cerita storytellingnya. Oke. Jadi tadi akhirnya tuh memunculkan bahwa ini 3 hal yang berbeda, memori dengan makna dengan trauma. Iya. Pertemuan lalu kita bahas tentang memori ya. Kita juga sudah ngomongin tentang yang bahwa memori itu tahun kemarin ya, soalnya lama banget tuh kita Iya, ketemu udah lagi lama tuh kan. Berbeda antara suatu kejadian dengan tadi pemahaman. Iya. Oke, jadi tadi akhirnya kita bisa dipisahkan, begitu kah? Bukan sewajarnya ya. Kalau ngomong sewajarnya kayaknya satunya nggak wajar, bukan. Manusia punya kemampuan untuk memisahkan itu sebenarnya. Tapi kita nggak sadar kita punya kemampuan itu. Makanya sebenarnya gue nulis buku ini, gue pengen dalam tanda kutip ngasih harapan. Enggak, lu nggak harus bawa trauma itu. Itu nggak harus selalu menyakitkan. Kita manusia, kalau anjing aja bisa pulih dari trauma, harusnya manusia bisa. Oke. Yang Gitu lebih kan. pintar ya. Yang lebih pintar. Ya. Kadang pinternya yang bikin trauma. Oh, justru begitu. Pernah nggak ngelihat anjing merasa tidak cukup baik bagi tuannya? Pernah nggak? Enggak. Tapi Anjing itu merasa happy-happy aja. Iya, gitu. manusia ngerasa sering bisa gitu. kayak gitu. I'm not good enough nih, pasti atasanku menganggap aku kurang, teman-temanku nggak suka sama aku. Iya. Nah, kemampuan kita nyusun bahasa dan nyatu-nyatuin itu kan pinter. Bisa bikin kita trauma. Jadi kalau dibilang manusia punya akal budi, itulah yang membuat dia tadi menjadi overthink akan sesuatu itu. Betul. Iya. Coba kalau kita nggak punya bahasa, ya nggak bikin podcast ya, Biasa. au gitu kan, Enggak, susah juga. gitu. Tapi gara-gara bahasa, sekalipun kita maju, itu kayak jebakan. Kalau nggak salah gue nulisnya jebakan ya, gue lupa babnya. Gitu. Tapi kalau gitu aku mau langsung nanya selanjutnya. Apakah orang yang semakin pintar semakin mudah dia untuk trauma? Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah nyari tahu sebenarnya. Tapi mungkin gue ngeliatnya kayak gini. Ketika kosakata lu nggak banyak, atau ketika lu bias sama kosakata tertentu, atau term-term tertentu, atau lebih sering pakai term tertentu, dan term itu jelek, lu lebih gampang kena trauma. Oke. Karena makna yang kita sematkan di dalam kejadian itu terus. Kita nggak punya keluasan Oke. untuk melihat yang lain gitu. Oke, ini menarik. Dan kalau tadi ya, kalau kita menjawab pertanyaan dari Sora, menurut gua, yes, dalam bahasa tertentu orang yang lebih pintar akan bisa lebih mudah mengalami trauma karena awareness-nya lebih ada. Iya. Sering mendengarkan cerita begini nih, ada seorang yang mungkin dia mengalami kekerasan secara seksual waktu dia kecil, tapi dia nggak tahu. Kalau itu kekerasan. Baru setelah dia mendapatkan edukasi seksual, dia tahu, jadi dulu aku mengalami ini, suatu kejadian yang dulunya mungkin netral. Mungkin dia cuma ngerasa takut atau merasa Nggak nyaman. orang Nggak aneh, nyaman. nggak Iya, nyaman. nggak nyaman. Tiba-tiba menjadi ada makna di situ. Makanya banyak orang Keluar yang, tuh. nah baru tuh yang dia merasa, wah aku kotor, aku sekarang sudah nggak baik lagi, orang-orang akan menolak aku. Itu kan berarti tadi setelah awareness itu ada. Iya. Jadi mungkin bukan tentang pintarnya, tapi tentang gimana dia memproses itu. Betul. Yang sebenarnya bukan artinya kita lebih baik nggak tahu konteksnya. Yes, Oke. Tapi begitulah prosesnya, sehingga harusnya proses itu bisa diandu dengan cara yang serupa. Oke. Ya kembali, kalau sudah tahu, terus ngapain? Harapan tadi, kalau kamu tahu itu adalah suatu kekerasan, berarti jangan biarkan orang lain akan melakukan itu. Ya, spread the awareness kalau itu. Kalau cuma sampai awareness doang, jadi kan, wah aku sekarang sudah rusak, aku sudah tidak baik lagi. Itu tadi mana jadi kekhawatiran. Dan aku ingat tuh dulu ada guruku yang pernah mengatakan nih, jangan sampai pasien datang ke kamu masuk, ini yang sering ya, pasien masuk ke dalam ruangan praktik kamu datang dengan kondisinya dia hipertensi. Jangan sampai dia keluar hipertensi dan depresi. Jadi dia jadi tahu bahwa, sekarang aku jadi depresi. Dia kan end up membuat dia ngerasa nggak nyaman. Baiknya adalah dia masuk ke dalam dengan hipertensi, dia keluar, dia sudah tahu bahwa sekarang gimana untuk dia memperbaiki itu. Cuma sebatas diagnosis doang, begitu. Ya, jangan sampai, ya makanya kan dalam buku ini, gue pengen bahwa pembaca tahu ini bukan cuma tentang ngejelasin trauma itu apa, tapi pasti dong ada langkah yang Betul. Langkah praktis yang mungkin bisa dilatihkan kalau situasinya nggak terlalu berat. Karena kalau terlalu berat, lebih baik ke psikolog atau psikiater langsung. Oke, baik. Nah, apakah orang yang membaca buku ini setelah membaca, dia bakal bisa, oke, aku pulih? Bisa. Semoga. Semoga. Yakin betul. Ya biar dibeli. Tapi nggak salah juga kan? Tapi nih, buat orang-orang yang belum baca, kalau mereka bisa kayak, ya orang-orang suka makan lah ya, gitu ya. Mungkin ada yang nggak suka makan, tapi most of the time manusia butuh makan. Gue bikin kayak, kalau buku lu ibarat makanan, ini apa? Durian. Kenapa durian? Ada yang suka, ada yang nggak suka? Ya semua kayak gitu nggak sih? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Lebih ke... Tapi durian mah ekstrim cuy. Banyak yang ada yang suka, ada yang nggak suka. Bener-bener kebagi dua.
Iya bener cuy, bener. Lu kalau suka durian ya suka banget, kalau enggak nggak Nggak suka suka banget. banget. Bahkan dihindari kalau di supermarket. Bener. Bau cium baunya aja lu udah. Udah pergi. Bener juga. Lah, Enggak justru sih. itu jadi menghubungkan ya kan, trauma kan seperti itu juga. Trauma ada always orang goes- yang antara mengobses itu banget, atau ada Iya. juga yang udah nggak usah dipikirin banget Enggak, gue nggak mau Itu. Gue lupa itu quotes-nya siapa. Tapi ada yang pernah bilang trauma always goes in the extreme. Kebalik. Only trauma goes to the extreme. Oke. Jadi cuma trauma yang ngebuat lo tuh bener-bener dari kiri Ekstrim banget. belok ke kanan gitu, Oke. jauh. Kalau fight banget, Kalau kalau flight banget gitu. Nggak Bahkan lewat kalau tengah. kalau freeze tadi bisa jadi tadi kan sampai dia di shutdown gitu. Oke. Kenapa durian? Selain itu alasannya? Enggak sih, sebenarnya itu nggak alasannya, baru baru pikiran disambung-sambungin. tadi. Tidak ada di briefing kita soalnya. Tidak ada. Ini lucunya gini ya, di salah satu segmen kita tuh ada durian, dunia dalam penderitaan. Serius? Serius. Nggak pernah nonton ya, Lu? Nonton ya? Nggak. Segmen durian nggak pernah Ada nonton. dunia dalam penderitaan. Jadi ya ini kan kita berhubung-hubung juga Ya, nih semuanya. kenapa durian? Sebenarnya itu dari segmen kalian. Dunia dalam penderitaan. Trauma jadinya. Cocok kan? Iya. Ini seperti tadi kita bilang ya, suatu informasi jadi ada maknanya tiba-tiba gitu, diberikan makna. Nah, Stres gitu. baru kali ini kan lu nanya, dia jawab, kita elaborasi, dia jadi dapat jawaban dari situ. Kenapa durian? Iya. Pertanyaan gue belum dijawab. No. Udah lah, lu aja yang jadi narasumber. Jawabannya karena ketika gue berasumsi ketika orang baca buku ini mungkin beberapa orang justru akan ngerasa sakit sehingga dia harus pelan-pelan bacanya. Kayak durian. Ketika lu pegang jadi sakit. Baru ketika lu berusaha untuk ngebuka itu baru enaknya bisa kelihatan. Oke. Di awal-awal mungkin akan sakit. Makanya di awal apa sebelum bab 1 tuh apa tulisan? Pendahuluan. Gue nulis beneran gak sih ini sebenarnya? Iya, agak khawatir sebenarnya. Gue berasumsi ketika kita baca di awal akan sakit dan harus pelan-pelan. Ketika kita berusaha baca, baru manisnya kelihatan belakangan. Gitu. Menarik. oke. Gue mau tambahin. Ada orang yang bilang, aduh, gue coba nih buka durian, nggak bisa. Jangan-jangan skillnya sama toolsnya Nah. yang nggak ada gitu. Udah nyanyi belum? Apa nyanyi? Beladur. Udah kenapa jadi beladur? Karena gitu kan, kalau misalnya kenal gitu, kayak, oh ini menyakitkan, udahlah lebih baik jangan disentuh. Kurang Nah, mantra. iya. Ya, karena dulu waktu aku proses pendidikan juga, dulu aku ingat nih pernah ada Beli dosen. durian? Bukan. Dosenku pernah bilang, durian gitu. Dosenku pernah bilang gini, nggak semua trauma itu harus dikutak-atik. Ya, ingat, ada alasan kenapa ini nih sama dia tuh disimpan, di-repress ke masa lalu. Sekarang dia udah bagus nih di-repress. Ya, kalau dia nggak angkat, jangan dikotak-atik. Dia bilang gini, sama kayak kalau ada orang nih datang ke IGD dengan kakinya luka nih. Oh, misalnya ada luka, ketancep paku, sakit. Ya, itu harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya dia ngeliat bahwa, ih, di sini nih dia ada sesuatu nih, tumbuh nih, ada tumor atau apa yang jinak gitu. Kalau dia nggak mengganggu, dia nggak minta, jangan dikotak-atik. Karena setiap kali kamu melakukan suatu teknik, kamu menyakiti dia. Begitu. Nah, dalam hal ini berarti kan tadi ya juga trauma ini. Jangan sampai orang beranggapan, oh semua trauma harus dikupas sampai habis. Iya. Itu menarik sebenarnya. Karena kalau kita ngomong trauma kan berarti kita ngomong kejadian yang disematkan makna yang sangat buruk sehingga mengganggu kehidupan. Ada berapa banyak kejadian kayak gitu? Dan kalau kita ngomong soal memori di podcast sebelumnya, memori itu kan bisa dipengaruhi suggestibility. Nggak ada, jadi ada. Yes. Berarti kalau makna kita jelek, perasaan kita jelek, bisa banget tiba-tiba ada kejadian padahal nggak ada. Kalau kayak gitu konteksnya, ini memori buruk kapan habisnya? Iya. Kan bisa Terus tercipta padahal dicari, nggak ada. Diciptakan. Bisa diciptakan. Kalau kita berusaha menyelesaikan semua trauma, ya kalau punya duit dan waktu dan lu bisa ngerjain semuanya sih silahkan. Tapi kok kayaknya nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Nggak mungkin Nggak- gitu. Nggak perlu juga mungkin itu. Dan itu dia. Nah ini gue pengen ngutip penjelasan dari Pak Adi Gunawan. Ini ada di apa namanya endorsement ya? Iya. Endorsement di halaman pertama untuk Pak Adi. Beliau ngomong kayak gini, trauma ada ribuan. Kamu nggak perlu nyentuh semuanya. Sentuhlah yang jadi keluhan klien. Kalau nggak jangan diotak-atik. If it's not a problem, don't fix it. Oke. Jangan nyari-nyari masalah gitu. Karena kalau kita nyari masalah, itu tercipta lagi memori baru nanti. Iya, betul. Kalau nggak jadi betul, keluhan, betul, buat betul. apa kita otak-atik gitu. Iya, betul. Oke, nah betul. dari banyak itu, terus gimana cara kita untuk tahu nih? Kan kita kalau ke teman kita bisa nanya kan masa lalu apa. Kalau kita ke diri sendiri, Sebenarnya kita tahu, cuman kalau kita tahu dan itu vivid dan itu kuat dan itu jelas, saran gue mending ke psikiater. oke, karena jelas itu. Kalau jelas, Ah. karena kalau kita tahu pun terus gue otak-atik,
Ya kayak ada tuh berita orang di India ngoperasi perutnya sendiri pakai Setelah nonton YouTube. tutorial Pakai itu. YouTube. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya sih. Ya kayak gitu jadinya. Kalau itu terlalu berat, kalaupun lo tahu, mending ke psikolog atau psikiater. Oke. Tapi kalau lo tahu itu disematkan, itu nggak nyaman, ya bisa kita latihan sendiri. Taunya dari mana? Menurut gua, taunya dari sambungan makna. Memori kita tuh menyatu satu dengan yang lain, itu sambungannya semantik sebenarnya. Jadi ada dua layer. Pertama kesamaan semantik, kedua baru kesamaan kejadian. Iya. Semantik itu Kesamaan kata. kata. Makna. Oke. Maknanya aku nggak berharga. Misalnya gue dibully terus gue ngerasa nggak berharga. Sekarang mungkin pasangan gue ninggalin gue ngerasa nggak berharga. Oh. Ini dua kejadian nggak nyambung sih. Tapi jadi temanya. nyambung. Temanya Karena ada. temanya. Nah kalau kayak gini konteksnya, ini dua emosi dari kejadian yang nggak nyambung ini bisa saling tambah sakit. Oke. Kayak tambah menguatkan keyakinan kalau gue nggak berharga gitu kira-kira. Oke. Ya dua-duanya mari kita selesaikan. Oke. Tapi kalau ini nggak ada, kalau kesamaan semantik nggak ada, baru otak kita nyari kejadian yang sama kejadiannya. Misalnya kalau putus pacar, berarti putus pacar sebelumnya. So ada dua layer, makna dan kesamaan kejadian. Gitu. Iya, dan ini akhirnya tadi bisa bertumpuk-tumpuk terus gitu. Oh, iya, Nah, iya, ini iya. yang tadi kalau yang memang jelas, banyak dan mengganggu, itu yang akan ditangani Betul, duluan. betul. Duluan, Atau oke. yang kalau lu inget paling nggak enak, nah itu yang ditangani Paling duluan. enak. So, di sini ada bagian yang ini kan lu mendengarkan Ini. diri sendiri. Latihan mendengarkan dengan sadar. Kayak gitu. Asli lu gue lupa gue nulis apa. Iya. Gue inget yang bab-bab terakhir doang. Karena itu yang ya Ya, gua karena itu tahu yang lu recent. nulisnya. Iya. Dan ini juga kan yang jadi di buku ini tuh nggak cuma tentang teori doang, tapi ada yang practicalsnya ya. Yes. Iya, iya, iya. Dimana ya kita bisa latihan gitu dengan cara ngedengerin diri sendiri gitu. Itu buku ini gua memang punya kayak tiga tujuan utama. Pertama teori harus nyampe, kedua harus pakai bahasa sederhana, ketiga harus praktikal. Praktikal. Iya. Oke. Di sini kan kayak kita latihan mendengarkan dengan sadar, menemukan tempat yang tenang, mendengarkan suara sekitar. Ini grounding ya sebenarnya. Sebenarnya grounding. Grounding gitu. Tapi ya ini dikasih tahu secara rinci bagaimana cara grounding yang tepat. Bukan benar tapi tepat menurut aku mah gitu. Jadi kayak menurut aku mah pakai Sundanya keluar nggak tuh? Gitu. Mendengarkan suara diri sendiri gitu. Jadi kayak kita lebih mindfulness juga kan. Mindful. Gue kalau gitu. nggak salah nulis juga soal mindfulness, gue lupa ya. Iya gitu. Jadi kayak Ada kita lebih memahami cara teknik yang mungkin sebenarnya bisa dikasih tahu oleh terapis kita. Tapi ya, di buku ini tuh sudah ada juga sebenarnya caranya bagaimana. Jadi bisa terapis beli buku ini. Bisa. Bisa Dan tadi ya, banget. practicality-nya, gue jadi ingat sih, karena waktu gue nulis buku ini nih, ada yang protes. Jadi buku pertama itu diajarkan gimana cara mencuci piring, ada practicality-nya. Buku kedua ada yang protes, kenapa nggak ada cara menjadi semangka, begitu. Protes ada, dan kayak saya kecewa gitu. Saya mencari cara, nggak ada cara jadi semangka. Ya gimana? Di kehidupan selanjutnya dulu. Oke. Satu-satunya cara Dulu dong. Ya masa gue harus suruh Anda Ngomong-ngomong tentang semangka, selanjutnya? sudah waktunya kita kayaknya nyenggol deh di sesi Selanjutnya. semangka. Oke, jadi kita masuk ke sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Solusinya dong kakak. Jadi di sini solusinya adalah mungkin apa yang Anda tawarkan about trauma. Beli bukunya? Enggak ya? Iya itu Ya, solusi. itu salah satu. Solusi. Tapi kalau itu jadi nanti beli, kok aku belum enakan, beli 3. Nah, gitu kan jadi kayak gitu. Solusi banget nih. Jadi Kalau bisa kayak dibakar, diseduh, Kayak 100, diminum. Gitu. 100 kisah yang mengubah kehidupan. Bila kehidupan Anda tidak berubah, uang kembali. Weh, Ada nggak buku gitu? nggak ada. Gak ada. Kadang gini, cara menyelesaikan 50% masalah kehidupan, beli 2. 100 Selesai jadi. semua. Jadi apa solusi yang ditawarkan? Enggak dong. Beli 2 kan 50 plus 50, 50, 75 75. ya? Benar juga. Iya bener juga. Kenapa kita jadi ngomongin ini buku lain? Oh, ini buku Anda. Ayo. Tapi aku penasaran deh. Pendapat kamu di sini naro-naro ya, Jim ini Apa nama orang? nama karakter anime, karakter kartun, Zuko, Naruto, sama siapa Harry Potter gitu ya. Menurut lu gitu, di antara Avatar aja ya, kita kan di sini semua pada nonton Avatar The Legend of Aang ya. Itu Siapa? biru-biru alien luar angkasa. Bukan. Salah Avatar. Nah, Salah Beda Avatar. Avatar. Siapa karakter Avatar The Legend of Aang yang paling traumatis menurut lu?
Gue sukanya Zuko, tapi siapa yang paling ya? Siapa yang menurut lu paling traumatis? Dia paling traumatis. Menurut lu dulu deh. Itu tuh si yang apa yang dia teh bumerang. Cowok yang dia teh Sokka. bumerang. Sokka itu pacarnya berubah jadi bulan. Iya kan? Iya. Dia Ya punya tinggal, pacar. kan kami nggak kemana-mana, bulan ada di situ. Lu cuy. bayangin gue berubah jadi bulan gitu. Lu bayangin terus lo Ya, gua tinggal lagi memandang sepi. langit. Aduh aku kesepian, lihat memandang langit gua gitu kan. Makin trauma. Ya nggak kayak apa-apa, makin gue tinggal sedih. nyanyi. Bubuy, bulan, gitu. Jadi itu loh, karena tadi kenapa aku bilang itu traumatis? Karena ini diulang-ulang terus repetisi. Iya. Paling nggak setiap 1 bulan tuh ya, 1 full moon itu muncul lagi, repetisi Tapi kan diulang-ulang. muncul. Lu bayangin udah mau move on, ya dia lagi gitu, ada lagi. Itu kan satu yang membuat trauma jadi sulit, repetitionnya itu. Benar. Gitu. Benar. Kalau menurut gue tuh si Azula justru. Karena dia menjadi anak yang sebenarnya kan disayang banget kan sama papahnya sama kakeknya gitu. Terus dia menjadi kayak, ya pokoknya gue ini anak yang sangat-sangat emas gitu. Bener-bener penerus yang itu, tapi dia wanita. Gitu. Dia wanita, sedangkan Ini Zuko tuh kan sistem kerajaan. iya, sistem kerajaan kan, tapi dia harusnya wanita. Zuko. Harusnya kan Zuko, tapi Zuko tuh malah jadi kayak yang tidak bisa melanjutkan itu. Justru bakatnya ada di Azula, tapi Oke. dia tidak dipandang sebagai penerus tahta. Menarik. Karena tadi kan trauma juga bisa ditimbulkan secara sistematis, itu Iya. sistemik. Betul, Bahkan betul. kalaupun tidak bermaksud untuk Dan menyerang dia. Betul. bahkan ibunya tuh membenci Azula kan. Dan Gue lupa bagian itu. iya, ibunya itu tuh menganggap Azula tuh monster. Karena Azula tuh sangat-sangat ambisius. Gue Zuko. Karena gue nulis soal Zuko. Nah, apa bagian dari Zuko yang menarik? Zuko itu dihukum kan karena tadinya dia pengen menyelamatkan pasukan yang mau dikorbankan. Jadi dia mau berniat baik nih. Tolong jangan pakai cara ini. Iya. Buat perang. Kasian. Kita kayak ini pasukan yang akan dihilangkan dengan sengaja biar menang perang gitu kan ya. Iya, iya. Cobalah pakai cara lain. Nggak disetujui karena dia melawan bapaknya sendiri. Iya. Malah dihukum. Padahal lebih gampang ikut bapaknya aja ya. Dibantu paman gitu kan. Bener sih. Nanti Lancar kan dia jalannya. langsung naik kan Lancar. jadi pemimpin perang. Ini malah ngelawan kan ya. Gitu. Nah, itu. Dia malah ngelawan. Pamannya juga traumatis karena kehilangan anaknya di perang, Iya. tahu. Kita- Paman Airo. Iya, Uncle Airo. Gue tahu ngomongin Uncle Airo Iya, kan. ngomongin Paman Airo. Pamannya. Jadi menurut kalian siapa karakter paling traumatis di Avatar The Legend of Aang? Kita hubungkan begini, karena tadi kan berarti ini ada berbagai cara. Azula dengan jadi dia overcompensate, jadi Iya. fight berlebihan. Betul. Si Sokka, kalau setauku dia nggak pacaran lagi ya, dia nggak mencari pasangan lagi, karena tadi ya udah dia menerima. Dia justru nyari beberapa pasangan berkali-kali. Oh, Dia kan tapi nggak ada jadi yang jadi. pacaran Suki Betul, sama betul. Top. Betul. Tapi Tapi nggak nggak ada jadi. yang jadi. Oh, itu kan. Jadi satu efek dari trauma juga kan tadi kan. Iya. Trauma itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tapi ada juga yang Dampak. jadi Zuko yang malah tadi berkembang jadi malah kan kita anggap ini healthy-nya gitu ya. Betul. Proses. Tapi menurut gua dia healthy karena ada Uncle Airo. Oke. Iya sih. Setiap Sosok kali dia mentor ngereok itu. aneh, setiap kali dia bereaksi keras, nyari Aang, Iya. Uncle Airo di sana. Padahal dari awal Uncle Airo nggak setuju. Nah, Uncle Airo juga coping mekanismenya tuh Zuko. Karena kan kehilangan anaknya. Bener juga. Anjir Iya. jadi deep begini ngomongin Avatar ya? Gue baru Ternyata tahu. Avatar Iya. dalam ya. Iya, karena semuanya tuh healing dari traumanya masing-masing. Benar. Nah, kalau di sini berarti, kalau menurut lo, pulih itu, jadi definisi gimana? Tadi kan kita jadi macam-macam nih. Definisi trauma berbeda-beda, tapi kok definisi pulih juga berbeda-beda. Gimana kalau seperti Sokka yang pengen, ya udah aku nggak pengen sama siapa-siapa lagi, aku cuma pengen memandang bulan setiap malam. Apakah Sambil itu pulih? nyanyi. Nah, Sambil nyanyi. lagi-lagi, apakah itu pulih? Susah ya ini jawabnya ya. Kata pulih, perspektifnya juga bisa jadi macam-macam. Menurut gua pulih itu nggak ada end goal-nya. Oke. Tapi selama lu pelan-pelan keluar dari rasa sakit lu dan enggak keganggu sama rasa sakit yang lama, kita target rasa sakit yang lain selesaikan, kita target rasa sakit yang lain selesaikan, itu sebutannya pulih. Oke. Karena kayaknya nggak ada sembuh sempurna gitu. Kalaupun ada sembuh sempurna, misalnya gue punya uang, waktu, segala macam buat nyembuhin semua traumanya, katakanlah ada, kita akan punya trauma lain ntar. Oke. Iya, karena hidup juga berjalan nggak sih? Benar, karena hidup berjalan. I see. So actually ya nggak bisa benar-benar dalam tanda kutip 100% dong jadinya dong. Oke. Tapi sembuh itu ketika kita manusia kalau misalnya dinyatakan sembuh itu ketika meninggal nggak sih? Karena berhenti, traumanya berhenti, hidupnya berhenti, semuanya berhenti. Siapa sih yang ngomong? Confucius ya kalau nggak salah. Iya, jadi kayak semuanya berhenti. Benar-benar. Confucius tuh bilang, buat apa hidup selamanya? Iya, karena Ngapain? Nambahin penderitaan. iya, karena kan kayak kalau menyambung kata Jimmy barusan, trauma tuh akan selalu ada karena hidup kita terus berlanjut. Berarti kalau misalnya kita sembuh sempurna, yaitu pada saat kita meninggal. Masuk surga berarti ya?
Ya itu kalau udah nggak bingung. Kalau kata Aldi Tahar, kalau udah nggak bingung nanti kita masuk surga. Kalau sudah di surga. Jadi kalau misalnya target kita bukan untuk menghilangkan trauma, jadi apakah ini kenapa lo bilang tentang memproses? Tapi processing itu gimana? Betul. Gue suka kata memproses. Karena proses. Yes. Kita kerjakan satu demi oke. satu. Sebisanya saja. Sesanggupnya saja. Kayak nggak ada pressure buat ini harus kapan, selesainya gimana. Enggak. Mari kita berproses saja. Selesaikan satu demi satu. Oke. Kayak lebih ramah gitu rasanya nemuinnya. Nemuin rasa sakit. Ini menarik sih. Gue bayangin ini kayak tadi. Gue membayangkannya sama kayak orang olahraga, misalnya bodybuilding. Itu kan memproses. Dia nggak bisa, gue pengen besok langsung six pack. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Dia kan Iya. coba pelan-pelan. Terus kan banyak nih otot yang mana dulu yang dibutuhkan. Iya, Ya. Gitu. betul. Iya. Dan ketika pun sudah jadi, ada masa di mana itu bisa hilang. Benar sih. Benar kan? Benar. Nggak akan itu permanently hilang, permanently di situ terus terus, gitu. oke. Yes. Dan kalau dia maksa ada di situ terus, cedera. Iya, betul. Nggak bisa kita maksa. Oke. Nah, tadi di sini kan lo udah bahas tentang mengenai TPT ya, TPT, Trauma Processing Therapy. Buku ini apakah mengajarkan teknik tersebut? Ibaratnya kalau tadi apakah buku ini ngajarin tentang cara bikin bodybuilding kayak gitu? Nah, Tunggu buku selanjutnya. oh berarti belum itu, belum. Belum. Tapi ada sedikit pengajar Ada. itu. Spill-spillnya ada. Spill, oke. Spill. Tapi gua nggak nulis konsep yang elaborate-nya. Penjelasan globalnya iya, perkenalannya iya, tapi bukan pengganti terapi. Anyway, buku selanjutnya juga bukan pengganti terapi sih. Oke, Tapi nah. maksudnya gue pengen nulis lebih panjang lagi. I see. Oke. Karena tadi ya, kalau ngomongin terapi kan lu mau baca buku tentang bodybuilding gimana pun, caranya adalah lu perlu untuk datang dan mengolah itu. Oke. Betul. Membaca buku soal bodybuilding nggak bikin six pack. Iya. Nah, berarti ini juga tadi ini memberikan mungkin teori-teorinya yang tentang otot itu Praktikalnya bagaimana. juga Tadi gimana. tetap harus lu melakukan sendiri. Betul. Oke. Ya ini juga kan tadi nunjukin gimana cara kita mindfulness, tapi kalau nggak dilakukan, Ya sih. ya kita tidak akan pernah tahu gitu. Betul, Mantap betul. sekali. Oke, bro, apa harapan lo untuk orang yang membaca buku ini? Harapan gua yang baca buku ini punya harapan kalau trauma tidak harus dibawa seumur hidup. Oke. Ada jalan untuk memproses. Anyway, gua nggak bilang jalannya harus trauma processing therapy. Gue percaya semua punya keuntungannya, keunggulannya gitu kalau boleh bilang ya. Yes. Dulu gue mencari teknik yang paling canggih, mangkus hebat. Makin belajar tuh kayaknya nggak ada sih. Bentar. Lo tau nggak mangkus itu? Mangkus dan sangkil. Efektif dan efisien. Anjir, Itu iya. bahasa ini. Makanya Benar, pas mangkus nih benar. orang mungkin pada Benar, bingung benar. juga. Oke, dan Iya, tadi ada iya, banyak iya. teknik-teknik gitu. Iya. Dan kebetulan yang lo Tadi gunakan aku ini. udah bilang, buset nih orang pakai kata mangkus, gitu. Mangkus. Lu ngomong mangkus, gue baru sadar. Emang tadi gue ngomong mangkus ya? Gue tadi ngomong mangkus terus Gua tapi, bengong. tapi aku biarkan kayak biarkan podcast ini berliterasi tinggi kan. Tapi dia langsung cut mangkus dan sangkil. Buset. Setelah keluarkan gawai Anda lalu secara daring coba untuk Jadi kita nonton apa podcast bahasa Indonesia? Siniar. ini. Oke, jadi tadi Ivan Lanin langsung. Bangga. harapannya Siniar adalah ini. orang yang membaca ini jadi tadi punya harapan. Punya Paling harapan. nggak tahu langkah awalnya dari mana ya. Jadi buat teman-teman tadi yang mungkin mau mulai berkenalan dengan konsep trauma itu apa, apakah mengalami trauma atau enggak, mungkin bisa untuk mulai dari buku ini ya. Iya. Dan kalau misalnya sudah selesai buku ini referensinya banyak dari mana sih untuk luar negeri? Siapa tahu nanti ada orang yang pengen lebih lanjut lagi dari sumber-sumber aslinya. The Body Keep the Score tuh buku bagus, cuma Oke. jauh lebih triggering daripada ini. Oke. Jauh banget. Yes. So kalau teman-teman punya trauma beneran, pertimbangkan untuk baca buku itu karena itu way beyond, Oke. jauh lebih traumatik. Aku setuju karena banyak pasienku juga yang baca itu kayak ini buku buset deh gitu ya. Karena emang targetnya bukan untuk awam ya. Sebenarnya. Ya, target tadi biar ada orang yang bisa memahami gitu. Oke, kalau ini mungkin tadi targetnya untuk awam. Betul. Oke. Yang buku yang menurut gua bagus, No Bad Parts. No Bad Parts. Richard Oke. Schwartz. Itu tentang IFS ya. Internal Family System. Hmm. Buku lain itu, bukunya Gabor Mate itu bagus tuh. Lupa lagi gue Gabor judulnya. Mate yang bentar. Gue juga lupa nih. Normal. The Myth of The Myth of Normal. Ah. The Myth of Normal. Dia ngelihat trauma, tapi dari sudut pandang yang lebih global gitu. Jadi kesannya kita nggak normal, padahal society, konteks, lingkungan hidup yang ngebuat kita jadi nggak normal gitu. Itu kan trauma juga. The Myth of Normal. Oke. Menarik, Gabor menarik. Mate bukan orang Indonesia ya? Kok tulisnya relate banget? Mana tadi aku jadi mempraktekkan juga kan, itu bukannya normal ya.
Bagi kita itu normal gitu. Oke, so thank you buat teman-teman. Jadi ya kalau mau check out ini di link di bawah ini, kayaknya bisa Iya. dapatkan di toko buku dan di secara Bantu e-commerce buku juga ini bisa ya. menjadi ada di top 10 Gramedia ya. Aku yakin sih pasti. Tolong teman-teman. Minimal di 10. Minimal. Gue pengen ngelihat buku gue di situ lagi gitu sebelum kehadiran Andreas sebagai penulis. Iya, sebelum buku ketiga Andres ya keluar. Sebelum buku ketiga terancam Andres dulu. keluar. Please sebentar saja sebelum buku dia keluar lagi please. Jadi tolong dibantu di check out dan dibeli gitu ya. Terus ada juga mungkin di e-booknya udah ada belum ya? Nah, di e-booknya udah juga ada. bisa ada. Di Gramedia Digital. Gramedia Digital. Oke. Gramedia Digital juga ada, linknya ada di bawah juga. Terus jangan lupa di subscribe dan dinyalain notifikasinya dan di follow juga Pot Ruang Tunggu baik di Instagram dan di TikTok. Yes. Dan share buat kepada siapapun yang teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Oke. Wih, mantap juga. sekali. Mantap juga gitu. Gimana Bagus, moderator bagus. selanjutnya Bagus, ganti gue? bagus. Iya. Boleh nggak apa-apa. Gajinya tetap ke gue ya. Berantem terus kita ya. Jangan lupa follow @pot.ruangtunggu, lalu saya di @dr.ndreamon, Saya di Little Sora. Saya di GM Yardian. sama ada ini ya, Instagramnya Trauma Processing Therapy. Oh iya, Instagramnya @traumaprocessingtherapy. Oke. Gitu. Tuh, jadi komplement untuk membaca buku ini. Buku ini, aku mau promosiin sedikit. Buku ini nggak cuma ngebahas tentang trauma atau pulih dari trauma itu gimana, tapi juga practicals-nya. Praktikal gimana caranya kita menghadapi trauma. Jadi untuk kalian yang punya trauma dan kayak bingung cara ngadepin trauma kayak gimana, so ya, Start. start from reading this. Oke, terima kasih penunggu dan sampai jumpa di buku berikutnya yang akan kita bahas ya. Iya. Oke, bro, diundang lain kali mau lagi ya? Boleh. Oke, soal saran Jadi Dr. Jimmy buku bakal ketiga bahas ya? apa lagi Buku nanti? ketiga. Oh, 3 tahun lagi dong. Ya. Oke guys, kalau ada saran Dr. Jimmy bahas apa, tulis di kolom komentar. Dan terima kasih, sampai jumpa. Siapa tahu kalau misalnya ada pertanyaan yang untuk Dokter Jimmy Oh, dan iya. mau bahas-bahas, boleh loh diisi di description iya, box di bawah ataupun komen kayak Dokter Jimmy tolong bahas ini dong. Iya. Gitu. Ya kita Boleh tuh sering-sering ya. lah Boleh, undang orang ini walaupun dia ngacak-ngacak dapur gak boleh. Oke, ya. Dan terima kasih penunggu. Jangan lupa di setiap perhentian pasti ada cerita. Selamat Bye-bye. menunggu ruang tunggu. Selamat tunggu.